Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, menurut Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah yang membantu guru dan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk mencapai tujuan, yaitu adanya perubahan perilaku. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan kesalahan yang dilakukan, dan menanyakan keyakinan kelas atau keluarga. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu pertama, melakukan literasi siswa untuk mencari informasi tentang masalah dan kondisi siswa. Kedua, membuat skenario pertanyaan yang akan digunakan. Ketiga, melaksanakan segitiga restitusi dengan mengikuti skenario yang telah dibuat. Keempat, melakukan refleksi dan tindak lanjut setelah proses restitusi. Pada langkah pertama, yaitu literasi siswa, guru melakukan penggalian informasi dari rekan sejawat dan guru BK tentang siswa bernama Winto. Informasi yang diperoleh adalah bahwa Winto sering keluar kelas ketika berganti pelajaran untuk merokok. Selain itu, juga terdapat informasi bahwa Winto seringkali berjanji untuk berhenti, tetapi tetap diulangi kembali. Kesimpulannya, Winto menghadapi masalah terkait kebiasaan merokok dan sering membolos untuk melakukan hal tersebut. Langkah berikutnya adalah guru membuat skenario segitiga restitusi yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Winto. Tujuan dari skenario ini adalah untuk membimbing Winto dalam menemukan cara untuk mengatasi kesalahannya. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan restitusi dengan mengundang Winto, siswa yang gemar merokok, ke sekolah. Kegiatan ini akan dilakukan di ruang praktek yang tenang dan lapang dengan tujuan menciptakan suasana nyaman untuk berkomunikasi. Kegiatan ini juga akan didokumentasikan sebagai bagian dari proses segitiga restitusi antara guru yang berperan sebagai manajer dan teman dengan Winto. Nah, sekarang cuman saya tuh penasaran loh, maksudnya kan gini ya, sebenarnya kalau saya melihat kamu di kelas itu sebenarnya cukup aktif gitu kan, terus kamu juga punya bakat dan sebagainya. Hanya saja itu tadi, kenapa guru-guru lain itu memiliki apa ya, perspektif negatif ke kamu gitu. Nah, mungkin kamu tahu nggak kira-kira kenapa sih kayak gitu? Ya mungkin ada lah, dulunya pernah nakal gitu. Dulu ya. Terus barang ke kan sekarang kan ke SM gitu kan, kayak ke yang lebih positif lah, cuma belum kelihatan sama guru yang itu. Iya, Jadinya masih jadi ketinggalan masih jeleknya. Nah, memang dulu kamu sering ini bermasalah kayak gitu? Sering, cuma nggak pernah ketahuan. Gitu. Ya ketahuan yang lainnya. Oke, gitu. Cuma Bu Koning tahu. Gitu. Itu contohnya apa kenakalannya? Ya paling rokok. Kayak gitu. Cuma ikut aja. Tapi sekarang masih? Sekarang udah enggak sembarang. Beneran udah. Ya nggak apa-apa. Di rumah. Ya nggak apa-apa, namanya remaja kan kadang-kadang masih kepengen nyoba-nyoba ya. Saya juga paham sih. Dan mungkin juga lingkungan kamu banyak mendukung kan kalau misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Intinya sih saya cuman ini kan, saya kepengen ngerti aja kenapa kan eman-eman ya kamu punya potensi gitu kan, tetapi ketika orang berpikir negatif itu kan sangat berpengaruh ya kan. Jadi yang tadinya kamu punya kesempatan akhirnya lah jangan gitu lah misalnya gitu kan, akhirnya kesempatan itu hilang. Tapi sekarang sudah tidak banyak guru yang komplain tentang kamu gitu. Udah. Nah, terus kira-kira ke depannya tujuan kamu apa? Sekolah. Iya, ya maksudnya kamu punya planning apa untuk ke depan? Apalagi ini kan kelas 3 ya. Kira-kira ada planning tertentu nggak? Selain lebih aktif lagi, ingin kuliah. Oh gitu. Ya, terus karena kan ini kan berarti kan maksudnya gini, Winto dulu nakal kan karena ngikutin teman-temannya. Nah,
sekarang apakah kamu juga masih gampang terpengaruh sama teman-temanmu? Lebih ke nakal ya nakal sendiri aja Oh gitu. gitu. Nah memang kalau kamu mau nakal ya itu nakal apa? Ya, nakal apa paling keluar Oh, tapi nggak ngajak-ngajak gitu biar kayak kalau gitu. kena sendiri aja gitu. Iya. Ya kalau misalnya di Bali, misalnya teman-teman kamu yang ngajak kamu keluar, nah gitu. Apakah kamu masih punya pikiran? Menurut kamu kalau keluar itu baik gak sih? Misalnya minggat gitu kan? Itu baik gak? Enggak sih cuma kalau lagi nggak ada kegiatan kayak Oh iya. pusing-pusing banget gitu. Iya. Kalau nggak ada kegiatan sih nggak Di apa-apa. sekolah boring banget tuh. Tapi kalau misalnya di sekolah lagi ada kegiatan, lagi ada pelajaran atau misalnya kelas meeting, terus teman-teman pada ngajak minggat gitu, kira-kira kamu mau ikut nggak? Enggak. Oh ya udah yakin ya. Ini ya Kira-kira kamu masih punya keyakinan bisa menolak mereka nggak? ada Oh bisa ya. Maksudnya kalau atau misalnya temenmu lagi walaupun nggak ada pelajaran tapi nggak boleh pulang terus ngajak merokok di depan kayak gitu, kira-kira kamu bisa menolak apa enggak? masih Bisa bisa. ya. Ya sebenarnya intinya sih itu aja sih Win. Jadi saya kepengen ngobrol itu karena saya sudah sering ngobrol sama kamu kan ya, jadi istilah katanya kan sebenarnya kamu tuh berbakat gitu, cuman mungkin saya melihat banyak pengaruh dari teman-teman kamu. Ya moga-moga sih ini kan udah kelas 3 kan, moga kamu bisa lebih ke arah lagi gitu kan. Saya sih kepengennya kok bisa melihat kamu tuh sukses gitu dengan bakat kamu, karena mana-mana kok pengen Winto terkenal karena apa namanya pinter gitu, bukan Winto terkenal karena nakal aja. Kalau saya nanya sama Bu Goni misalnya, Bu Winto gimana, oh udah baik kok kayak gitu kan, Winto gimana, wah itu harus diawasi, nah jangan kayak gitu. Kayak gitu ya Win. Perkenalkan nama saya Winta Dwi Hamdan, kelas 12 Multimedia 2. Perasaan saya saat ngobrol sama Bu Nana ya, enak sih kayak nggak belibet lah karena udah sering ngobrol